sih? Sambal tomat ah, misalnya. Iya. Kurang cocok. Itu di sholatul kusuf ya. Sholatul kusuf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqnal ikhlas fil ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji kitab Al-Yaqutun Nafis ala madhabil Imam Ibn Idris yang ditulis oleh Syekh Al-Faqih Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1360 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih dalam pembahasan salat-salat sunnah. Pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pembahasan salat sunnah Id. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu salat gerhana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Salatul kusufaini utawi iku salatul kusufain salat rong grawana. Qala salatu kusufi syamsi utawi salat grawana matahari wa khusufil qamari lan grawana rembulan iku rakaatani rong rakaat. Watajuzu lan kena fiha ing dalem salat gerhana matahari lan rembulan apa salatu kaifiyatin telung cara. Ihdaha salah suwijine telung cara wahia lan utawi ihdaha iku aqalluha batas minimale salah kaifiyat antu sholla yanto den sholati apa sholatul kusuf karok ata ini kaya dene rong rakaat sunnati subuhi sholat sunnah subuh. Sani nang kono tulisannya ya apa? Sani tuha ngono. Sani tuha. Salah. Saniyatuha. Nang kitabku sani tuha kok ya apa sani tuha. Saniyatuha ngene ya. Duduk sani Tuhan. Ya di fathah ambek di kasrah. Di tasdid saniyah. Saniyatuha ya di fathah, duduk di sukun. Nang kene sukun. Saniyatuha kang kepindune salah kaifiat antu sholayan dan sholati apa sholatul kusufi syamsi wal qalamari bi ziyadati ruku'aini kelawan nambahi rong rukuk wa qiyamaini lan rong ngadekan bila tatwilin kelawan tanpa ndawakno salat. Salisatuha ya. Kaping telune salatu kaifiyat antu shalla yento den sholati apa sholatul kusuf kadzalika kaya mengkono kang kasebut maksudnya ya ruku'ain qiyamain bi ziyadati ya. Kadzalika kaya mengkono kang kasebut bitatwilin kelawan ndawakake salat. Wa yusannulan den sunahake ba'daha ing dalem sawise salat apa khutbatani rong khutbah. Baik, maka di sini beliau membahas salat gerhana. Maka beliau mengatakan salatul kusufaini, dua salat kusuf. Maka pernah kita singgung dalam pembahasan kitab Bulughul Maram, dalam bahasa Arab sebenarnya ada perbedaan kalau menyebutkan gerhana matahari dengan gerhana rembulan. Kalau gerhana matahari maka dia menggunakan kaf kusuf. Kalau gerhana rembulan maka dia menggunakan kha khusuf. Cuma terkadang bisa juga dipakai satu lafadz itu untuk dua gerhana. Misalkan kata kusuf bisa dipakai untuk matahari dan juga rembulan. Kata khusuf bisa juga dipakai untuk matahari dan juga rembulan. Tapi yang masyhur adalah yang digunakan untuk kedua-duanya adalah kata kusuf, pakai kaf. Makanya di sini beliau menggunakan kaf. Kusufa ini dua gerhana.
Maksudnya apa? Gerhana matahari dan gerhana rembulan. Maka di sini kita ketahui bahwasanya salat gerhana ini yang pertama hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah dan dia termasuk sunnah yang ditekankan, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kenapa dia dihukumi sunnah? Karena dia bukan termasuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Kenapa dihukumi muakkadah yang ditekankan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya selama ada gerhana beliau selalu sholat. Ya. Maka di sini para ulama menyampaikan sholat gerhana ini disunnahkan dan ditekankan kesunahannya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan sholat gerhana ini disunahkan juga untuk dikerjakan secara berjamaah. Disunahkan dikerjakan secara berjamaah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya ketika mengerjakan sholat gerhana beliau kerjakan secara berjamaah. Maka disunahkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Kemudian masalah yang ketiga, berapa jumlah rakaat dalam sholat gerhana? Maka beliau mulai masuk di sini. Qala sholatu kusufi syamsi, sholat gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana rembulan, berapa? Rakaatani, 2 rakaat. Maka jumlah rakaat dalam sholat gerhana itu adalah 2 rakaat. Ini masalah yang 1, 2, 3, yang ketiga. Masalah yang keempat, bagaimana cara melakukan sholat gerhana? Para fuqaha menyampaikan ada 3 cara. Ada cara paling minimal, ada cara atasnya minimal, pertengahan berarti, ada cara maksimal atau yang paling sempurna. Jadi ada cara minimal, ada cara biasa, ada cara maksimal. Maka di sini beliau sebutkan watajuzu, dan boleh fiha, di dalamnya atau di dalam sholat kusuf itu salatu kaifiyat, 3 cara. Cara yang pertama ini yang paling minimal, nggak boleh kurang dari ini. Makanya beliau mengatakan ihdaha, salah satunya wahia aqalluha, dan dia ini batas minimalnya. Apa batas minimalnya? Antusallar karok atai sunnati subahi. Dia sholat seperti 2 rakaat sunnah subuh, maksudnya qobliyah subuh. Berarti 2 rakaat dengan sekali rukuk di setiap rakaatnya, dengan 2 kali sujud di setiap rakaatnya. Ya, persis seperti sholat qobliyah subuh, 2 rakaat seperti itu. Ya, persis seperti sholat qobliyah subuh. Ya, 2 rakaat. Maka kalau misalkan sholat gerhana ini, orang sholat gerhana tapi cuma 2 rakaat gitu aja, kayak wong sholat subuh lah, cuma gak ono kunut gitu aja, apakah kita katakan sah? Sah. Tapi yang paling digeremi jamaah. Kok ini ya, jamaah sing tahu ngaji ya. Nek jamaah sing gak ngaji ngerti manut ae. Tapi jamaah sing tahu ngaji loh, salat gerhana kok cuma 2 rakaat, bukannya 2 kali ruku. Ya, bukannya 2 kali ruku. Ya. Maka kita katakan kalau misalkan dikerjakan seperti sholat subuh persis tanpa ada kunut, hanya tinggal kunut saja, maka ini diperbolehkan dan sah. Dalilnya apa? Dalilnya ada satu riwayat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat Abu Bakrah yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam sanadnya. Beliau mengatakan anna Nabi Sallam sholat al khusuf rakaatain ka sholatikum hadhi. Nabi Sallam pernah sholat gerhana 2 rakaat seperti sholat kalian ini. Maksudnya seperti sholat kalian ini seperti sholat umumnya gitu. Jadi ya enggak dengan cara yang di luar kebiasaan. Jadi ya berarti ya 1 rakaat rukunya cuma 1. Maka ini batas minimal. Maka nggak boleh sholat gerhana kok 1 rakaat. Nggak boleh. Nah ini batas minimal. Jadi 2 rakaat seperti sholat sunnah qobliyah subuh. Cara minimal. Cara yang kedua, ya. Cara yang kedua ini cara yang sempurna. Ya, cara yang sempurna tapi nggak paling sempurna. Cara yang sempurna. Apa cara yang sempurna? Antusalla, disolati, maksudnya sholat gerhana bi ziyadati ruku'aini wa qiyamain. Dalam 1 rakaat dengan 2 kali ruku', 2 kali berdiri dalam 1 rakaat. Jadi sholat Allahu Akbar, ya. Kemudian dia membaca apa? Dia membaca doa iftitah tentunya. Kemudian membaca ta'awud, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian dia membaca surat.
Surat biasa nggak terlalu panjang, nggak ada masalah. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Baca doa ruku, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau Subhana rabbiyal azim dan seterusnya, baca doa yang lain. Kemudian berdiri lagi, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milul ma syi'ta min syai'in ba'du. Baca Al-Fatihah lagi. Baca Al-Fatihah lagi. Ya. Jadi tetap dibaca doa itidalnya. Ya. Ini kita bisa lihat seperti di kitab Busyrul Kalim Syarah Muqaddimat Rumiyah. Jadi para fuqaha menyampaikan ketika itidal dia tetap baca Sami Allahu liman hamidah, kemudian baca doa itidal, kemudian baru baca Al-Fatihah. Ya, baru baca Al-Fatihah, kemudian ruku lagi. Kemudian itidal, enggak usah baca Al-Fatihah lagi, langsung sujud. Ya, jadi ini tata caranya. Baik. Bila tatwil tanpa diperpanjang, karena kalau diperpanjang nanti masuk ke kaifiyah yang paling utama dengan memperpanjang. Ya. Baik. Maka bacaannya ya bacaan surat-surat biasa saja, makanya tidak memperpanjang. Ini tidak sampai derajat yang ketiga. Dan insya Allah hampir semua sholat yang dikerjakan pada hari ini tidak ada yang mencapai derajat ketiga. Terjadi di zaman Nabi. Tahun zaman setelah itu nggak tahu ya. Tapi kalau hari ini insya Allah nggak ada karena berat. Nah, tata cara ketiga ini yang paling sempurna, tapi mungkin berat ya. Salisatuha, yang nomor 3 ini yang paling sempurna, seperti Nabi SAW mengerjakan. Apa itu antusolla kadzalik? Dia lakukan sholat seperti yang sudah disebutkan dengan 2 kali ruku, 2 kali berdiri di setiap rakaat, tapi bitatwil dengan memperpanjang. Bagaimana memperpanjangnya itu? Para fuqaha menyampaikan memperpanjang itu maksudnya ketika dia rakaat pertama Allahu Akbar, habis itu membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah dia baca Al-Baqarah sampai khatam. Kemudian dia ruku. Kemudian dia itidal, baca doa itidal, kemudian baca Al-Fatihah, terus baca surat Al-Imran sampai khatam. Ini baru rakaat pertama. Terus ruku, itidal, sujud. Nah, ya. Ini baru memperpanjang berdiri. Soalnya nanti yang diperpanjang bukan cuma berdiri. Diperpanjang rukuknya, diperpanjang sujudnya juga. Ya. Ini berdirinya saja ya. Kemudian rakaat kedua, di berdiri yang pertama, maka dia membaca surat An-Nisa sampai khatam. Kemudian setelah itu ruku, kemudian itidal, membaca Al-Fatihah lagi, dia membaca surat Al-Maidah sampai khatam. Nah, ini untuk berdiri bacaan. Nah, memperpanjang ruku gimana? Memperpanjang ruku pada saat setelah berdiri pertama, setelah membaca surat Baqarah, maka dia ruku dan memperpanjang, memperlama rukuknya seukuran orang bisa membaca 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Jadi rukuk posisi itu terus. Seukuran orang bisa membaca 100 ayat. Itidal, baca lagi surat Al-Imran. Kemudian rukuk lagi. Rukuk kedua, maka diperlama rukuknya seukuran orang membaca 80 ayat dari surat Al-Baqarah. Jadi selama itu ya ukurannya. Kemudian setelah itu itidal, dia sujud, duduk, sujud, berdiri. Nah, berdiri ini berarti rakaat kedua. Rakaat kedua di berdiri yang pertama kemudian ruku, maka memperpanjang seukuran orang bisa membaca 70 ayat dari surat Al-Baqarah. Ya. Kemudian setelah itu berdiri lagi membaca surat Al-Maidah, kemudian dia ruku lagi, memperpanjang rukuknya seukuran orang bisa membaca surat 50 ayat dari surat Al-Baqarah. Jadi kalau ruku 100 ayat, kemudian 80, kemudian 70, kemudian 50. Ya. Demikian juga sujudnya, diperpanjang seperti ruku. Ini yang paling sempurna. Tapi insya Allah nggak ada yang melakukan ini, meskipun hatta di Masjidil Haram. Ya. Pernah saya merasakan, secara pribadi pernah merasakan Al-Baqarah sampai khatam, tapi itu dibagi untuk satu sholat. Nggak sesempurna itu. Meskipun itu Al-Baqarah sampai khatam, kalau nggak sampai level ini, kita masih berada di level kedua tadi. Itu aja dulu ada temen itu yang sampai tiba. Saking soalnya ngatek dia gemuk, kemudian dia sholat sampai jatuh. Saking capeknya dia berdiri. Nah, ini adalah tata cara apa? Sholat gerhana.
Dan tata cara sholat gerhana ini sudah disebutkan dalam hadis-hadis dan juga penafsiran dari para fuqaha. Tinggal ada beberapa masalah yang beberapa masalah yang mungkin kita sebutkan sebelum masuk khutbah sholat gerhana. Di antaranya tentang masalah kalau gerhana rembulan, para ulama sepakat cara sholatnya adalah dengan mengeraskan bacaan. Kalau gerhana rembulan, karena dilaksanakan di malam hari, maka ulama sepakat bacanya dikeraskan. Kalau gerhana rembulan. Pertanyaannya, ini pernah saya singgung ya, nanggone Bulughul Maram ya. Kalau gerhana matahari, maka ada khilaf. Ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan kalau gerhana matahari dia juga dikeraskan, sama seperti sholat gerhana rembulan. Meskipun dilaksanakan siang hari ya, Maka ini termasuk pengecualian. Pendapat kedua, yang ini pendapatnya Imam Syafi'i, menyatakan kalau gerhana matahari dibaca dengan lirih seperti salat zuhur dan salat asar. Jadi tidak dikeraskan bacaannya. Karena dalam riwayat disebutkan Nabi ada seorang sahabat yang menceritakan salat gerhana matahari di zaman Nabi, beliau menyampaikan nahwan min qiraati suratil Baqarah, seukuran bacaan surat Al-Baqarah. Seandainya memang mendengar Nabi membacanya keras, maka tidak perlu seukuran, langsung saja ngomong membaca surat Al-Baqarah. Tapi ini beliau menyampaikan seukuran orang baca surat Al-Baqarah. Baik. Kemudian yang kedua, jika ada orang yang masbuk, dalam dalam sholat gerhana, imamnya sudah di berdiri yang kedua, maka para fuqaha menyampaikan, maka di sini makmum nggak usah nambahi sendiri ruku, jadi dia langsung ikut saja imamnya, ya, imamnya, tidak perlu nambahi ruku sendiri. Kemudian beliau mengatakan, nah sekarang wa yusannu ba'daha khutbatan, dan disunahkan masalah berikutnya, masalah khutbah salat gerhana. Maka para fuqaha menyampaikan disunahkan setelah salat gerhana untuk melakukan khutbah. Bagaimana khutbahnya? Khutbahnya sama seperti salat Jumat. Makanya di sini disebutkan 2 khutbah. Ya. Maka di sini berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri, ya, kemudian salam. Itu caranya. Kenapa? Karena dikiaskan kepada khutbah Jumat. Meskipun para fuqaha juga menyampaikan, fuqaha Syafi'iyah menyampaikan, kalau seandainya di khutbah salat gerhana ini dilakukan cuma 1 kali, kayak ceramah biasa ngono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngomong terus salam, selesai, itu juga tetap sah, nggak ada masalah. Ya, karena ada riwayat tentang masalah itu. Sebagian kitab-kitab fikih Syafi'i seperti dalam Muqaddimah Hadramiyah. Baik. Wa yusannu ba'daha khutbatan, dan disunahkan setelahnya 2 kali khutbah. Nah, bagaimana memulai khutbah? Kalau khutbah Jumat kan biasanya dimulai dengan memuji Allah dan seterusnya. Kemudian kalau khutbah kemarin khutbah Id dimulai dengan takbir, ya. Kalau khutbah sholat gerhana, maka tidak ada masalah. Kalau misalkan dibuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalat kepada Nabi SAW seperti khutbah Jumat. Tidak ada anjuran kekhususan yang lain untuk memulai khutbah. Berbeda dengan khutbah Id atau dengan khutbah istisqa. Nah, khutbah istisqa agak beda. Memulainya agak beda dengan khutbah Jumat. Nah, sekarang kita masuk ke sholat istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Salatul istisqa'i utawi iki iku salat istisqa. Qala salatul istisqa'i utawi salat istisqa iku rakaatani 2 rakaat. Ka salatil Idi kaya dene salat Id.
Wa yusannulan den sunahake qabla ing dalem sawuse salat salat istisqa. Au ba'daha utawa sadurunge ing dalem sadurunge salat istisqa. Au ba'daha utawa sawuse salat istisqa. Wa huwa lan utawi sawuse salat istisqa al afdalu iku kang paling utama. Apa khutbatani rong khutbah. Ka khutbatail idi kaya dene rong khutbah id. Wa yubdilu lan ganteni sapa al khatib ya, sapa khatib at-takbira ing takbir fihi ma ing dalem rong khutbah id atau rong khutbah istisqa bil istighfari kelawan istighfar. Taib. Maka di sini beliau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang salat istisqa. Apa sih salat istisqa? Salat istisqa adalah salat yang disunahkan karena sebab tertentu. Apa sebabnya? Sebabnya adalah ketika tidak ada air dalam kondisi orang butuh air. Ya, dalam kondisi orang butuh air dan tidak ada air. Ini sebabnya. Maka di sini kita tahu kalau misalkan tidak ada air, dalam artian tidak ada hujan ya, bukan tidak ada air, lebih kepada tidak ada hujan. Tidak ada hujan dan orang butuh air. Maka di sini kalau tidak ada hujan, namun orang nggak butuh air. Seperti kalau di tempat kita masih wayai ketiga, tapi insya Allah di beberapa tempat kan stok air masih ada. Maka ini meskipun nggak hujan, mereka nggak butuh nyari air yang sulit karena gampang. Maka ini tidak disunahkan salat istisqa. Ya, jadi salat istisqa itu sebabnya adalah tidak ada hujan dan orang-orang membutuhkan air. Baik. Maka di sini disunahkan ketika apa? Ketika dalam kondisi atau sebab ini untuk melakukan salat istisqa. Nah, bagaimana caranya? Maka beliau sampaikan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala salatul istisqa'i rakaatan. Nah, beliau sampaikan tata caranya dulu. Tata caranya salat istisqa ini 2 rakaat jumlah rakaatnya. Ka salatil id persis seperti salat id. Jadi salat istisqa persis seperti salat id. Ya. Maka takbir pertama dia bertakbir 7 kali selain takbiratul ihram. Takbir kedua juga takbir 5 kali selain takbiratul intiqal. Ya, jadi persis seperti salat id. Jadi Allahu Akbar. Kemudian setelah itu apa? Baca doa iftitah, takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Rakaat kedua juga sama. Ya, setelah bangkit Allahu Akbar, terus nambahi takbir 5 kali. Allahu Akbar dan seterusnya. Dan juga sama disunahkan untuk berzikir di antara takbir-takbir tambahan tadi. Ya. Baik, maka pelaksananya adalah sama seperti salat Id. Dan tanpa ada adzan juga, tanpa ada adzan, tanpa ada apa? Iqamah. Kemudian setelahnya disunahkan juga untuk melakukan khutbah, atau disunahkan juga dalam istisqa untuk berkhutbah. Nah, agak beda dengan salat Id. Karena khutbah salat istisqa boleh sebelum salat atau setelah salat. Kalau salat Id kan, kalau khutbah sebelum salat ini nggak dianggap. Jadi nanti setelah salat tetap disunahkan untuk khutbah. Tapi kalau salat istisqa dia khutbah sebelum salat seperti salat Jumat, maka ini sudah dianggap khutbah, nggak perlu ngulangi nanti khutbah lagi. Makanya beliau mengatakan waisan dan disunahkan qablaha sebelum salat au ba'daha atau setelah salat. Jadi boleh milih. Jadi boleh milih. Maka di sini kalau beliau menggunakan kata au atau, jadi ini pilihan. Maka nggak boleh numpuk. Ditanya mana yang lebih afdol, maka para fuqaha menyampaikan setelah sholat maka lebih afdol. Maka beliau mengatakan au ba'daha atau setelah sholat wa huwal afdol, maka ini yang paling afdol. Ini yang paling afdol. Nah, khutbahnya seperti apa? Khutbahnya kata beliau khutbatani ka khutbatail id. 2 khutbah seperti khutbah apa? Khutbah id. Ya. 2 khutbah seperti khutbah id. Baik. Maka dia berdiri, kemudian dia duduk, kemudian dia berdiri.
Hanya saja kalau khutbah Id kan kemarin sudah kita bahas, dia membuka dengan takbir 9 kali dan khutbah kedua membuka dengan takbir 7 kali kan gitu. Nah, kalau di khutbah salat istisqa takbirnya diganti istighfar. Ya. Maka ketika membuka khutbah ya, maka dimulai dengan bukan Allahu Akbar Allah enggak, tapi astagfirullah, 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 astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Boleh tambah wa atubu, enggak ada masalah. Pokoknya istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih dan seterusnya. Pokoknya istighfar dulu. Ya. Ya, makanya beliau mengatakan wa yubdilu takbir, dan menggantikan takbir fihima di dalam dua khutbah istisqa bil istighfar dengan istighfar. Baik. Kemudian para fuqaha menyampaikan tata cara khutbah istisqa. Tata cara khutbah apa? Istisqa. Tata cara khutbah istisqa. Khutbah seperti biasa. Khutbah seperti biasa. Kemudian nanti kalau sudah dapat sepertiga khutbah, disunahkan banyak berdoa. Disunahkan banyak berdoa. Jadi khutbah istisqa itu isinya jangan ceramah. Isinya bukan ceramah. Ya mungkin ceramah sedikit, tapi lebih banyak doanya. Ya, lebih banyak apa? Doanya. Maka ketika sudah dapat sepertiga khutbah, kemudian dia berdoa, dia berbalik ke arah kiblat. Bukan ke arah jamaah, dia berbalik ke arah kiblat. Kemudian dia membalik semua pakaian yang bisa dia balik. Dia membalik semua pakaian yang bisa dia balik. Contoh misalkan apa yang bisa dibalik? Kalau Indonesia biasanya mungkin pakai surban ya. Surbannya diwalik. Jadi kan surbannya ke sini. Surban kan biasanya gini kan. Nah, ini ganti ke sini. Jadi dibalik. Madhep ke arah kiblat, kemudian dibalik surbannya. Ya. Dibalik apa? Surbannya. Kalau dia pakai apa jenenge ini hutroh. Apa jenenge wong Arab ini? Iya, hutroh itu namanya. Itu juga dibalik hutrohnya. Jadi dibalik sing kiwa nang tengen nang kiwa, diwalik sing ndukur nang nisor, sing nisor nang ndukur, diwalik gitu. Pokoknya dibalik lah. Kalau dia pakai apa sih aku gak ngerti jenenge, lali aku. Tahu Syekh Imam Masjidil Haram Masjid Nabawi ya. Syekh Arab itu Saudi pakai yang hitam ada mas-mas gitu loh. Iya. Itu kan bisa dibalik juga. Maka itu dibalik juga, diwalik. Jadi kelam jubahnya itu dibalik. Sing nang jero diwalik nang jopo. Terus dipakai. Itu menghadap kiblat, berdoa dengan tangan yang diangkat setinggi-tingginya. Dengan tangan diangkat setinggi-tingginya. Ya. Nang kene gak tau nglakoni, makanya mungkin ijek rada kaku mungkin ya kalau ngawali misalkan. Ya semoga saja enggak lah, soalnya kan jelas itu pertanda musibah kan berarti. Garing. Jadi ngangkat tangan setinggi-tingginya, ya. Ngangkat tangan apa? Setinggi-tingginya, kemudian berdoa. Ya, kemudian apa? Berdoa. Baik, itu caranya. Kemudian para fuqaha ya, sebagai sedikit tambahan ya. Apa yang dilakukan setelah hujan turun misalkan, atau apa yang dilakukan kalau misalkan hujan nggak turun? Maka para fuqaha menyampaikan, kalau misalkan sekiranya hujan masih belum turun, tidak masalah untuk mengulangi salat istisqa. Tidak masalah untuk apa? Mengulangi salat istisqa. Jadi salat istisqanya diulangi. Kemudian setelah itu juga kalau misalkan hujannya turun, maka dianjurkan untuk kaum muslimin udan-udan. Dianjurkan untuk kaum muslimin apa? Hujan-hujan. Tapi di sini ya sewajarnya saja. Ya, sewajarnya saja. Ya. Tidak terlalu lama, Kak. 1 jam udan-udan ya pilek menini. Tapi ya yang penting kan air lah. Jadi diupayakan dia mengenakan tubuhnya terhadap air hujan itu. Nah, ini disunahkan. Kemudian membaca doa hujan. Kemudian kalau sudah selesai membaca doa setelah hujan. Nah, tata cara yang paling afdol lagi ini yang paling afdol sebelum sholat id.
Maka dianjurkan ya, sebelum sholat Id dianjurkan bagi pemimpin setempat yang ingin melaksanakan sholat Id memberikan informasi sebelum sholat Id. Oh ya Allah, kok sholat Id sih? Sholat kan 5 hari sebelumnya, ya 5 hari sebelumnya, misalkan. Kenapa 5 hari sebelumnya? Karena hari ini mungkin diumumkan bahwasanya misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Coba Jumat lah gak enak. Sabtu lah misalkan. Sabtu berarti Selasa. Selasa ini diumumkan mungkin. Selasa diumumkan jamaah insya Allah kita hari Sabtu akan melaksanakan sholat istisqa. Maka kami himbau kepada jamaah sekalian selama 3 hari ke depan puasa. Plus hari keempatnya yaitu hari Sabtunya juga puasa. Jadi puasa bagi jamaah yang ingin melaksanakan sholat istisqa dianjurkan untuk puasa sejak H-4, H-3, H-2 dan H-4 sih, H-3 ya. H-3, H-2, H-1 dan hari H. Ini semuanya disunahkan untuk puasa. Jadi puasa selama 4 hari. Ya, dianjurkan diinformasikan semacam itu. Kemudian ketika di hari H disunahkan pelaksanaan sholat istisqa dilaksanakan di tanah lapang. Nah, ini bedanya juga dengan masalah sholat Id. Kalau dalam sholat Id, para fuqaha menyampaikan lebih utama di dalam masjid, kecuali kalau masjid nggak cukup. Tapi kalau sholat istisqa lebih utama di tanah lapang. Di tanah lapang. Kemudian ketika waktunya sholat istisqa dianjurkan dibawa ke tanah lapang itu semua anggota keluarga dan hewan ternak bagi orang yang punya hewan ternak. Dibawa semua yang memungkinkan untuk dibawa ya. Dibawa semua. Dan semua anggota keluarga diajak semuanya. Bahkan kalau memungkinkan orang yang sakit diajak juga. Untuk menyaksikan. Ya. Untuk menyaksikan. Ya, tape. Nah, waktunya bagaimana? Ya, waktunya sama seperti sholat Id. Sejak terbitnya matahari sampai sebelum sholat zuhur. Nah, ini mungkin beberapa catatan tentang apa? Sholat istisqa. Insyaallah berikutnya kita masuk sholatul witri dan sholat rawatib. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu ta'ala a'lam.